semuanya, kembali lagi bersama saya Esther Susiana Siburian dengan NPM 200110010. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomen Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video atau memenuhi salah satu penugasan dari mata kuliah Praktikum Taksonomi Tumbuhan Rendah sebagai salah satu syarat nilai untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS, yang dimana saya akan membahas materi mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta dengan dosen pengampu Ibu Sri Natalia Silayan SSI MSI. Tumbuhan paku dalam istilah biologi atau latinnya adalah Pteridophyta. Kata tersebut diambil dari kata pteron yang berarti sayap dan pita yang berarti tumbuhan. Istilah kata tersebut merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembulu yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan tumbuhan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembulu atau Tracheophyta karena memiliki pembulu pengangkut. Taksonomi Pteridophyta, Kingdom Plantae, Divisi Pteridophyta, Kelas Polypodiopsida, Ordo Polypodiales, Famili Polypodiaceae, Genus Polypodium, Spesies Polypodium vulgare. Klasifikasi Pteridophyta. Klasifikasi tumbuhan paku dapat dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya daun, susunan sporangium, jenis, bentuk, dan ukuran sporanya, bentuk, susunan, anatomi tubuh, dan lain-lain. Tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Psilopsida atau paku purba, Lycopsida atau paku kawat, Sphenopsida atau paku ekor kuda, dan Pteropsida atau paku sejati. Kita akan bahas masing-masing subdivisi dari keempat tumbuhan paku tersebut. Yang pertama, Psilopsida atau paku purba. Tumbuhan paku purba sebagian besar anggotanya sudah punah dan ditemukan sebagai fosil. Paku purba memiliki struktur tubuh yang masih sangat sederhana, tidak memiliki daun dan akar sejati, ukuran daun kecil, dan berbentuk seperti sisik. Batang bercabang-cabang sudah memiliki sistem vaskuler. Contohnya itu Psilotum nudum, Psilotum triquetrum, Themesipteris thanensis. Lalu yang kedua, Lycopsida atau paku kawat. Lycopsida disebut juga sebagai club moss atau lumut ganda atau pinus tanah, tetapi sebenarnya bukan merupakan lumut atau pinus. Lycopsida berukuran tubuh besar, hidup di rawa-rawa, tetapi punah ketika rawa-rawa tersebut mulai kering. Sementara Lycopsida berukuran kecil dapat bertahan hidup. Bagian tubuh Lycopsida yang mudah dilihat merupakan generasi sporofitnya. Sporofit tersusun dari sel yang mengandung klorofil dan memiliki daun berbentuk seperti rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang. Batang berbentuk seperti kawat pada ujung-ujung batang. Terdapat sporofil dengan struktur berbentuk tenda atau strobilus yang mengandung sporangium dan sporangium tersebut menghasilkan spora. Lalu yang ketiga, Sphenopsida atau paku ekor kuda. Sphenopsida disebut paku ekor kuda karena memiliki percabangan batang berbentuk ulir atau lingkaran sehingga menyerupai ekor kuda. Paku ekor kuda tumbuh di tempat berpasir, sporofitnya berdaun kecil atau berbentuk sisik, batang berongga dan beruas-ruas, dapat berfotosintesis. Contoh, Equisetum ramosissimum, Equisetum arvense, dan Calamites. Lalu, yang terakhir itu ada Pteropsida. Pteropsida atau pakis merupakan kelompok tumbuhan paku yang banyak ditemui di berbagai habitat.
Pteropsida hidup di tanah, di air, atau di epifit di pohon. Sporofit pada Pteridophyta ini tidak memiliki akar, batang, dan daun. Ukuran batang bervariasi, ada yang kecil dan ada yang besar seperti pohon. Batang di bawah permukaan tanah atau rizom. Daun-daun besar, daun berbentuk lembaran, dan daun muda menggulung. Pteropsida memiliki sporofil dan tropofil. Pada sporofil terdapat sporangium yang terkumpul di dalam sorus di bawah permukaan daun. Contohnya Adiantum, Fibriatum, Asplenium nudus, Marsilea crenata. Batang tumbuhan paku itu terletak di dalam tanah, namanya adalah rizom. Pada rizom ini akan muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang tampak di atas permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil atau daun kecil, tidak terdapat tulang dan tangkai, dan makrofil atau daun besar. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil atau menghasilkan spora dan tropofil tidak menghasilkan spora dan fungsinya itu hanya untuk fotosintesis saja. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak spora atau sporangium, di mana kumpulan sporangium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium. Habitat Pteridophyta. Pertama, di air atau hidrofit. Dua, di tempat lembab atau hygrofit. Ketiga, menempel pada tumbuhan lain atau epifit. Manfaat Pteridophyta. Pertama, sebagai bahan campuran obat herbal sebagai paku Lycopodium clavatum dan Aspidium filixmas. 2. Untuk sayuran seperti pakis dan daun semanggi. 3. Untuk melindungi tanaman lain. Demikianlah video pembelajaran mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta. Semoga di video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih.